pagi anak-anak. Ibu Tari berharap kalian semua berada dalam keadaan sehat bersama dengan keluarga, ya. Nah, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, kita akan devosi bersama. Sebelumnya Ibu Tari pimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan sudah pimpin kami dalam istirahat kami semalam hingga saat ini, hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Tuhan, sebelum kami memulai pelajaran kami hari ini, kami hendak membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Tuhan, kiranya pimpin setiap kami anak-anak-Mu dari tempat kami masing-masing, agar kami dapat sama-sama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam anak Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, anak-anak, Ibu Tari harap sebelum kalian mengikuti devosi, kalian sudah benar-benar mempersiapkan diri kalian untuk devosi, ya. Duduk rapi, duduk dengan tenang, siapkan Alkitabmu, ya, tidak dengan tiduran, ya. Kemudian setidaknya sudah mandi atau setidaknya sudah cuci muka dan sikat gigi, ya, gitu. Oke, sebelumnya Ibu Tari mau tanya dulu, siapa yang masih ingat devosi yang disampaikan oleh Ibu Stevi pada hari Selasa kemarin? Ya, Ibu Stevi membawakan renungan tentang belas kasih Tuhan, ya, bagi bangsa Israel, ya, gitu. Nah, pada devosi kita pagi hari ini, Ibu Tari hendak menyampaikan dari pembacaan kita dari Sakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14, ya. Anak-anak buka Alkitabnya masing-masing dan kita baca sama-sama, ya. Tapi Ibu Tari tidak akan baca semua ayat, gitu ya. Ibu Tari meminta anak-anak untuk tetap mengikuti dan kalian membaca ayat per ayat nantinya, ya, gitu. Kalian bisa baca semuanya nanti. Oke, nah dari Sakaria pasal 7 ayat 1 sampai 14, gitu ya. Bagian Alkitab ini itu mengisahkan, ya, tentang kehidupan orang-orang Israel yang telah kembali dari pembuangan di Babel. Ya, kita sama-sama tahu, ya, kenapa bangsa Israel itu dihukum Tuhan, ya, dibuang ke Babel, gitu ya. Ya, karena bangsa Israel tidak menuruti akan perintah Tuhan, gitu ya. Mereka banyak berbuat dosa, gitu ya. Dan Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel, gitu. Nah, coba anak-anak baca ayat 2 dan ayat 3, ya. Di situ disampaikan kalau ada orang-orang yang diutus penduduk Betel, ya, oleh Betel untuk menanyakan kepada para imam dari rumah Tuhan, gitu ya. Situ mereka menanyakan, haruskah kami sekalian menangis dan berpantang dalam bulan yang kelima seperti yang telah kami lakukan bertahun-tahun lamanya, ya. Jadi sebelumnya bangsa Israel itu dulunya berpuasa itu untuk meminta mereka dipulangkan kembali ke Israel, gitu ya, untuk mereka boleh kembali ke tanah Israel. Nah, sekarang mereka pun mempertanyakan hal itu, apakah mereka masih harus melanjutkan puasa, gitu ya. Nah, bukankah Tuhan sudah mengembalikan orang Israel ini ke tanah mereka, gitu ya. Nah, pertanyaan ini, apakah mereka masih harus melakukan puasa, itu menunjukkan bahwa mereka selama melakukan puasa itu hanya karena sebuah perintah, ya, hanya karena diperintahkan, bukan karena kerinduan hati mereka, bukan dari kerinduan hati mereka untuk berpuasa, untuk beribadah, gitu ya, untuk benar-benar meminta sama Tuhan untuk mereka dikembalikan, untuk mereka dipulangkan ke tanah Israel, gitu. Nah, mereka ini hanya orang-orang yang mau melihat hidup mereka itu diberkati oleh Tuhan, ya. Tapi mereka tidak sungguh-sungguh dari hati mereka, gitu. Tidak sungguh-sungguh memiliki kerinduan, gitu ya, untuk mereka benar-benar beribadah, gitu. Nah, di sini coba anak-anak buka, ya, di ayat yang kelima, ya. Di situ
ketika kamu berpuasa dan meratap dalam bulan yang kelima dan yang ketujuh selama 70 tahun ini, adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Ini adalah perkataan Tuhan ya. Adakah kamu sungguh-sungguh berpuasa untuk aku? Gitu. Nah, ini Tuhan mempertanyakan ya, ibadah sejati mereka gitu. Apakah benar-benar dari hati mereka atau hanya sekedar melakukan hal yang diperintahkan ya, hanya dilakukan sebagai rutinitas. Oke, berpuasa gitu ya, meminta Tuhan untuk mengembalikan kita ke tanah Israel. Setelah mereka kembali ke tanah Israel, mereka tanya gitu ya, kami masih perlu untuk berpuasa atau tidak begitu ya. Dan hal ini menunjukkan kalau mereka berpuasa itu tidak dari hati mereka ya, tidak benar-benar tulus dari hati mereka. Oke, lalu apa yang harus dilakukan bangsa Israel agar Tuhan kembali berkenan kepada mereka gitu ya? Tuhan menjawab bahwa mereka harus memperhatikan orang-orang sengsara ya, orang miskin, janda, anak-anak yatim, dan memastikan keadilan dan tidak mengambil hak orang lain ya. Tuhan menghukum Israel ya, karena mereka itu menyembah berhala dan mengabaikan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Dalam renungan kita pada pagi hari ini, Tuhan menyampaikan kepada kita ya anak-anak ya, kalau kita beribadah kepada Tuhan itu jangan hanya karena sebuah tuntutan ya. Nah, sama misalnya kayak devosi pagi yang kita lakukan gitu ya. Jangan sampai anak-anak bilang, anak Lentera kan setiap hari harus devosi, harus mengikuti devosi ya. Jadi setiap pagi bangun, duduk atau mungkin sambil baring-baring pegang handphone ya, terus kemudian dengarkan devosi ya, video devosi renungan ya, seperti itu sudah gitu ya. Nah, tidak seperti itu ya. Nah gitu. Nah, kalau kita melakukan hal itu berarti kita sama dengan bangsa Israel gitu ya, yang menjadikan ibadah itu hanya sebagai rutinitas gitu ya, hanya sebagai karena itu perintah gitu ya, karena itu sebuah tuntutan dan keharusan gitu. Tapi di sini dikatakan kalau Tuhan itu ingin ya, mau melihat kita itu ibadah bersungguh-sungguh ya, karena dari hati kita ya, kerinduan kita untuk mendengarkan firman Tuhan setiap harinya ya, bukan karena nanti dicek sama ibu guru gitu ya, saya ikut devosi pagi ini atau tidak gitu ya. Tapi Tuhan melihat ya, Tuhan melihat hati setiap kita. Apakah kita benar-benar sungguh datang mau beribadah ya, datang benar-benar mau merenungkan firman Tuhan ya, dan menjadikan firman Tuhan itu pedoman dalam langkah kita, dalam menjalani hari-hari kita gitu ya. Ya anak-anak ya, jadi biarlah kita sama-sama boleh belajar gitu ya, bagaimana kita benar-benar beribadah kepada Tuhan. Bukan hanya karena mengikuti devosi, hanya karena ya anak Lentera memang setiap pagi jadwalnya ada devosi gitu ya. Tidak, tapi karena kita rindu ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang apa lagi ya yang akan disampaikan gitu ya, yang akan saya renungkan ya untuk menjalani aktivitas saya sepanjang hari ini begitu ya. Dan dalam pembacaan ini juga gitu ya, Tuhan menginginkan kita ya, sama seperti bangsa Israel itu mengasihi orang-orang miskin ya, orang-orang sengsara, memperhatikan anak-anak yatim ya, melakukan keadilan gitu ya, dan tidak mengambil hak orang lain ya. Tuhan menginginkan bangsa Israel melakukan hal itu agar Tuhan berkenan kembali kepada bangsa Israel, mengampuni bangsa Israel ya. Dan Tuhan juga menyampaikan hal ini, Tuhan mau kita juga melakukan hal itu ya. Jadi kita bukan hanya sekedar melakukan ibadah ya, berdoa, saat teduh, devosi, renungan ya, bukan hanya melakukan hal itu saja, tapi Tuhan juga mau kita memperhatikan sekeliling kita, memperhatikan sekitar kita gitu ya. Itu adalah ibadah yang sejati yang diinginkan oleh Tuhan kita lakukan ya. Apapun yang kita lakukan kiranya itu berasal dari hati kita ya, dari kerinduan kita untuk melayani, untuk memuliakan Tuhan, bukan karena sebuah rutinitas, bukan karena sebuah tuntutan atau sebuah perintah ya, tapi karena benar-benar dari hati kita. Ingat, Tuhan melihat hati setiap kita ya, bukan Tuhan tidak melihat apa yang kita lakukan di luar, tapi Tuhan melihat hati kita
ya anak-anak ya. Nah, kiranya hal ini bisa menjadi renungan kita bersama untuk menjalani aktivitas kita hari ini, biar Roh Kudus yang terus menuntun kita untuk sama-sama memahami, untuk sama-sama bisa melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan telah pimpin kami anak-anak-Mu untuk kami bisa sama-sama mendengarkan dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Tuhan tolong hamba-Mu jika dalam menyampaikan terdapat hal yang keliru. Biarlah Tuhan yang pimpin anak-anak-Mu agar kami sama-sama dapat mengerti akan firman Tuhan, akan apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada setiap kami. Tuhan, kami serahkan kegiatan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan pimpin kami dalam belajar, Tuhan pimpin kami dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan tetap senantiasa menjaga dan memelihara kami dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Oke, terima kasih anak-anak, selamat belajar, semangat, Tuhan memberkati.